Kami berterima kasih buat pagi ini. Kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, itu yang membuat hidup kami berarti, Tuhan. Kami tahu kami harus melewati perjalanan di akhir zaman untuk melewati masa yang sukar bukan tanpa tujuan, Tuhan. Tapi setiap proses, setiap masalah yang kami hadapi hari ini, kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang indah di depan. Kami tidak akan lihat masa lalu kami. Kami akan berjalan maju bersama Tuhan. Amen. Untuk melihat hari esok yang Kau sudah disediakan. Amen. Buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami dengar sebagian firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya. Ya, terima kasih buat kesaksian yang luar biasa ya. Kita percaya bahwa kalau kita dengar kehidupan yang dipelihara Tuhan itu bisa kaget-kaget saudara ya. Makanya saya setiap kali ngajari setiap jemaat kalau yang konseling sama saya. Dan rata-rata mereka yang sudah praktek, mereka lihat mujizat. Apa Bu Eli prakteknya? Relax. Sekali lagi ketika kita menghadapi masa sulit, makin tidak bisa rileks, iblis akan hajar kita habis-habisan. Tapi waktu kita rileks, kita benar-benar, orang rileks itu gimana saudara? Berserah dan percaya. Orang kalau sudah rileks, berserah dan percaya, firman-Nya itu ada. Serahkan hidupmu kepadaku dan percaya, maka aku bertindak. Tuhan yang action. Kita ini stres karena kita mau kita yang action. Gak bisa saudara. Kalau kita sudah berserah dan percaya, itu artinya sebentar lagi Tuhan ingatkan gini, aku akan bertindak. Aku akan bertindak. Kalau aku yang bertindak, semua masalah itu kecil. Tapi kalau kita yang bertindak terus, Tuhannya tunggu. Dia akan terus lipat tangan sampai dilihat saudara rileks. Tidur ya tidur, makan ya makan sambil ngucap syukur. Ya, beberapa hati-hati saudara, karena kemarin saya pulang dari Jakarta, di airport itu orang panik karena ada gendam. Jadi sekarang ini kehidupan ini mulai, tadi pagi jemaat saya telepon pagi-pagi, dia kena gendam lari pagi. ATM-nya dikuras habis. Kemarin pulang dari bandara, jadi memang saya lihat karena saya sering ke bandara ya. Saya sering ke bandara, jadi saya lihat memang hati-hati sekarang ini orang cari uang susah. Orang mulai pakai ilmu gelap. Jadi saya lihat ada beberapa orang itu sudah mulai pasang, dilihat mana orang yang kelihatan bisa digendam. Kelihatan dari potongan ya. Saya sendiri pernah diikuti satu orang, saya bilang gini, ini orang ini kenapa ya? Saya jalan ke sini dia ikut. Tapi mungkin karena dia lihat roh yang ada di dalam hidup saya jauh lebih besar, akhirnya dia mundur saudara. Ya, laki potongannya perlente. Makanya hari-hari ini kita perlu Tuhan. Kalau kita hari ini hidup rileks saja sudah. Apapun yang terjadi kita tetap percaya bahwa Allah itu turut bekerja, selalu mendatangkan kebaikan, gak mungkin kehancuran. Kalaupun kita belum hari ini diselesaikan masalahnya, kita tetap percaya. Yuk kita lihat, hari ini saya akan berkhotbah tentang relakan hatimu dan bertobatlah. Ya, Efesus 4 ayat 1 sampai 2. Efesus 4 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama terlebih dahulu. Kita percaya bahwa hari ini saudara rileks aja. Saya kasih tipnya. Kalau Tuhan bisa izinkan sampai hari ini ya, mungkin pasangan hidupmu error, keuanganmu error ya, engkau sudah berdoa puasa tapi hasilnya belum bertambah baik dan seolah-olah masalah itu makin menjadi-jadi. Percayalah, kalau kita bisa lihat iblis bisa hancurkan hidup rumah tangga ya, mungkin hari-hari ini kehidupan kita yang di bawah
masalah yang benar-benar saudara mengalami kesukaran, percayalah. Suatu kali kuasa Tuhan juga bisa memulihkan keuanganmu secara luar biasa. Amin. Percayalah suatu kali Tuhan juga bisa mengubah pasangan hidupmu, keuanganmu yang lagi minus, dia bisa bawa surplus. Amin. Kenapa kita hari ini gak berpikir yang jalannya Tuhan? Kita cuma lihat gini, kok minus. Tapi kita sulit berpikir, kok gak berpikir Tuhan suatu kali suamiku yang error bisa jadi hamba Tuhan. Kira-kira buat Tuhan mampu enggak saudara? Tapi kenapa kita enggak pernah berpikir seperti itu? Suatu kali keuanganmu yang goncang, tokomu sepi. Kenapa engkau selalu lihat cuman toko sepi direnungi terus. Khususnya ibu-ibu kalau lihat pasangannya selingkuh, direnungi, dipasang GPS. Diikuti kemana. Hari ini enggak usah pakai moto apapun, hari ini percayalah. Waktu imanmu mempercayai Tuhan, maka dia akan bertindak sesuai dengan apa yang kau percayai. Kenapa kita enggak lihat terobosan? Karena yang kita lihat itu fakta terus. Kita ini sulit untuk lihat bagaimana Tuhan bekerja karena rasa percayamu kurang. Efesus 4 ayat 1-2. Sebab itu aku menasehatkan kamu, lihat ya, hari ini kita harus rela diproses. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jujur, kita ini sadar enggak? Kita ini umat panggilan Tuhan, pilihan Tuhan. Tapi kalau saudara bilang gini, iya, aku memang umat pilihan Tuhan, aku sadar. Tapi seberapa banyak kita ini sejalan dengan panggilan Tuhan? Lihat ayat berikutnya. Hendaklah, nah ini, kamu selalu apa saudara? Rendah hati, khususnya ibu-ibu sulit rendah hati, isinya sombong. Apalagi kalau hidupnya ada di atas, semuanya nyaman ya. Jujur kalau kita nggak diproses Tuhan, tanpa saudara sadar, kenyamanan itu buat engkau tidak pernah untuk belajar rendah hati. Semua ada. Yang kedua, lemah lembut ya. Jujur kita ini sebagai anak Tuhan, kita sulit belajar rendah hati, lemah lembut. Yang ketiga, lebih lagi sabar. Aduh, ayo jujur, di antara tiga ini aja kita sudah bisa menghidupi enggak? Rendah hati, lemah lembut, sabar. Coba kalau setiap kita mau praktek rendah hati, lemah lembut, sabar. Tidak ada yang namanya orang gesekan. Rumah tangga nggak ada yang cekcok. Tidak ada. Mertua menantu tidak ada saudara. Kenapa? Karena setiap kita pasti mendisiplin. Mau dihina, mau difitnah. Kita cuma bilang gini, apa sih artinya aku loh hamba. Wong Yesus aja loh diludahi. Yesus Tuhan aja rela direndahkan, disalah-salahkan, disalib tanpa bersalah. Kenapa kita nggak mau rendah hati, lemah lembut dan kita sabar? Yuk kita lihat berikutnya. Jadi hari ini kalau ada proses itu rela. Karena waktu saya persiapkan ayat ini, Tuhan juga ingatkan diri saya, kenapa proses hidup ini terus berlanjut? Karena aku mau di mana kehidupan kita makin berkurang dan Kristus yang makin bertambah. Lompat di Yeremia 10 ayat 23 sampai 24. Siapa yang lagi ngalami proses, tidak usah takut. Karena nanti hajaran Tuhan itu, lihat Yeremia 10 ayat 23 dan 24. Lihat ya, kita baca. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Makanya kenapa kalau kita stres berarti kita ini di hadapan Tuhan sok tahu. Tuhan kalau tidak ditolong bangkrut. Tuhan kalau engkau tidak pulihkan suamiku hancur Tuhan, cerai Tuhan. Kalau tidak dapat PHK aku nanti gimana dan gimana. Kita menjadi pribadi yang sok
tahu jalan hidup kita. Lihat ya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Makanya kita hari ini perlu Tuhan. Lewat proses tidak usah marah-marah sama Tuhan. Seolah-olah proses hidup ini akan menentukan hidupmu hancur. Kita sok tahu, kita sok bisa. Tapi kita lupa bahwa semua proses yang terjadi itu ketika kita rela, tujuan Tuhan itu tadi loh, bertobat. Siapa yang sombong jadi rendah hati. Orang kalau tinggi hati, saya lihat ya, karena saya kan konselor, saya banyak mendapati orang-orang. Rata-rata yang sudah rendah hati proses hidupnya itu tidak berat. Tapi yang tinggi hati itu proses hidupnya diremukkan habis-habisan. Kenapa? Karena rendah hati itu salah satu karakter Kristus. Rendah hati, lemah lembut, sabar. Makanya kalau orang emosian, ya saya jujur saya diproses habis sama Tuhan. Karena saya ini orangnya emosian. Saya pernah ceritakan 7 pembantu saya pulang dalam sekejap, saudara. Saya bingung hari itu. Kenapa? Karena gara-gara mulut. Saya enggak pukul, enggak tampar, saya enggak suka pukul-pukul. Tapi mulut saya ketika mengatakan sesuatu itu buat orang sakit hati, saudara. Makanya yang pernah sakit hati karena mulut saya minta maaf. Ya, yuk kita lihat hari ini kita baca. Berikutnya, ayat yang ke-24 kita baca. Ini ayat yang bagus, saudara. Kita hari ini kalau diproses Tuhan jangan bilang gini, lakukan proses ini marah. Tapi justru kita harus berkata, hajarlah aku ya Tuhan. Kita hari ini jangan takut dihajar sama iblis. Mending dihajar di dunia tapi selamat di surga. Daripada enak di dunia ndak selamat di surga, saudara. Itu hidup kekal. Hajarlah aku ya Tuhan tapi dengan selayaknya. Jangan dengan murkamu supaya jangan kau binasakan. Jadi kalau hari ini ada proses kehidupan yang lagi menggoncang, itu tujuannya apa? Makanya waktu saya ngerti firman gini, saya tahu masalah ini pasti berlalu. Tapi saya tahu Tuhan punya bentukan dalam hidup saya yang harus segera saya lulus. Saya belajar untuk rendah hati, lemah lembut, sabar menghadapi suami. Ya, itu semua sudah saya mulai rubah, saudara. Berikutnya kita buka PowerPoint. Jadi siapapun yang dihajar Tuhan saat ini, kalau kita rela saat dihajar, ya, yang pertama enggak usah takut karena firman Tuhan berkata hajaran itu selayaknya, ya. Yang kedua, hajarannya yaitu dengan kasih. Kita dihajar Tuhan hari ini bukan dengan murka, saudara, tapi dengan kasih. Yang ketiga, hajarannya yaitu menyelamatkan. Jadi kalau kita dihajar, enggak usah marah sama Tuhan, enggak usah ditengking-tengking. Dalam nama Yesus, segera pergi masalahku. Nanti kalau masalahnya pergi, saudara akan mengalami kehancuran. Kita lebih baik hari ini dihajar Tuhan, enggak apa-apa. Tapi percayalah kalau Tuhan hajar saudara, itu layak kok, selayaknya. Bukan hari ini tanpa perhitungan, dengan kasih. Kita lihat berikutnya, ya. Lompat di Keluaran 14 ayat 12 sampai 13. Keluaran 14 ayat 12 sampai 13. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Lihat ya, bangsa Israel ini waktu menghadapi depan laut, belakang tentara Firaun. Janganlah mengganggu kami. Biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Lihat kata-kata bangsa Israel ketika menghadapi jalan buntu. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Kita sering sebagai anak Tuhan, kita gak mau jalani padang gurun. Kita anggap padang gurun itu padang yang gak enak.
padang di mana zona ndak nyaman, kering, kita lebih baik ngalami keadaan yaitu tadi bekerja pada orang Mesir. Kita lebih baik tinggal dosa tapi nyaman daripada kita jalani padang gurun. Tuhan itu suka yang namanya padang gurun, karena waktu di padang gurun saudara ngalami Tuhan, saudara lihat pemeliharaan Tuhan, saudara lihat bagaimana Tuhan topang saudara, seperti ibu tadi yang kesaksian, butuh beras tinggal 1 entong katanya ya, satu takeran itu. Tapi tiba-tiba Tuhan sediakan bukan hanya 1 entong jadi 2 entong, tapi 1 sak saudara. Itu sebabnya hari ini yuk lihat ayat ke-13 ya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Siapapun kita yang lagi ngalami proses, sudah relakan hati. Jangan berusaha keluar dari padang gurun, cari cara kembali ke Mesir. Yang penting aku nyaman, tapi aku hidup dalam dosa terus. Hati-hati saudara. Hari ini kalau kita ada di padang gurun, lihat apa yang dikatakan Musa. 3 hal yang saya akan bahas. Janganlah takut, berdirilah, lihat yang dikatakan Musa, tegap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini. 3 hal saudara, kalau kita sedang mengalami proses, ingat yang dipikir jangan proses padang gurun itu menghancurkan. Proses padang gurun itu membuat kita capek, rugi. Tapi proses padang gurun hari ini relakan hati kita untuk menjalani dengan 3 hal sikap. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, berdirilah tegap. Yang ketiga, langkah setelah kita jangan takut, kita berdiri di atas kenyataan fakta kita tidak keluar. Yang ketiga, itu pasti akan kita alami. Apa saudara? Lihatlah keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi kalau kita ada di padang gurun tidak usah takut. Kalau firman Tuhan berkata berdirilah tegap, jangan mempercepat waktunya Tuhan. Suatu kali ketika kita tidak takut, kita berdiri tegap, langkah yang ketiga yang Tuhan akan lakukan yaitu lihatlah keselamatan. Amin. Jangan dibalik. Tuhan, aku mau lihat dulu. Lihat, mana buktinya? Nih, keuanganku berkati dulu, surplus dulu, suamiku baru baik, baru aku mau berdiri tegap. Enggak bisa. Namanya kita ada di padang gurun, kita juga harus siap diproses. Lihat satu persatu. Jangan takut ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini akan banyak orang yang nanti sungguh-sungguh ngalami Tuhan. Ada seorang ibu yang waktu itu ngalami hutang yang besar saudara. Ya. Dan ibu ini benar-benar enggak tahu apa yang harus dia lakukan ketika suaminya sudah meninggal. Suaminya meninggal dengan ditinggali hutang. Dia enggak tahu, aduh Bu Eli, saya benar-benar enggak tahu suami saya meninggal. Ternyata enggak kasih tahu, saya cek di bank, dia ninggali hutang. Dan di situ ibu ini berkata, waktu jalani padang gurun, dia cuma lihat satu hal. Dia pingin buktikan bahwa dia berjalan dengan Allah yang hidup. Allah yang tidak akan membiarkan anaknya berjalan untuk meminta-minta. Dan dia hari itu praktek firman saudara. Dia hidupi firman. Dan ketika dia bersaksi, dia berkata, Bu Eli tahu, semua yang terjadi dalam hidup saya, yang saya takutkan, itu tidak ada satupun yang menimpa saya. Justru ketika suami saya meninggal, hidup saya dan anak-anak dipelihara Tuhan secara luar biasa. Bahkan kehidupan rohani kami hari-hari ini melihat kami semakin cinta Tuhan. Waktu ada suami, kita cinta suami. Kita cuman hidup gantungkan nyaman, ada suami, enak, ada papa yang selalu. Tapi waktu
ditinggal papanya meninggal karena papanya baiknya luar biasa. Justru awal mereka berpikir, kenapa suami baik, papa baik, kok diambil Tuhan? Kok yang jahat-jahat masih hidup? Lah ini baiknya suami ideal Bu Eli, tidak pernah marah, tidak pernah yang namanya hidup neko-neko, cinta Tuhan. Kok diambil? Malah diambil juga nyiksain hutang. Tapi justru hari ini mereka mengerti padang gurun itu sesuatu yang membuat seisi rumahnya bertobat. Anak-anak makin kusyuk, saya makin melekat karena tidak ada yang digantungkan lagi. Dulu bergantung sama suami, anak-anak bergantung sama papanya. Sekarang papanya sudah tidak ada. Mau tidak mau mereka berjalan bersama Tuhan setiap hari. Amin. Yuk kita lihat, jangan takut. 2 poin lagi kita selesai ya. Jadi kalau hari ini ngalami proses, pulang dari tempat ini, jangan tengking proses, nikmati. Sudah saya khotbahkan itu ya, dan itu memberkati banyak orang yang WA saya. Dia bilang ini, Bu, khotbahmu yang terakhir itu bagus kata-katanya. Saudara tahu, hidup di dunia ini jelas total berbeda. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Ada air mata, ada kematian, ada orang jahat, ada sakit penyakit. Tapi semua ini akan berlalu dan nanti hidup yang setelah kematian itu hidup di alam yang sempurna. Surga itu sempurna. Makanya kalau hari ini ada air mata, sakit penyakit, itu kita harus rela. Memang dunia ini tidak sempurna, tempatnya orang jahat, sakit penyakit, masa sukar. Tapi kita semua sebagai anak Tuhan sedang dalam perjalanan menuju yang sempurna. Yaitu hidup tanpa air mata, tanpa sakit penyakit, tanpa orang jahat. Nah, kenapa kita diizinkan ngalami padang gurun? Karena nanti di dalam kekekalan itu yang dipilih orang-orang yang sempurna. Jadi dunia ini sekolah kehidupan. Kita yang tidak sempurna hidup dalam dosa, sedang dalam perjalanan lewat proses dimurnikan, karena nanti di surga itu kumpulan-kumpulan orang-orang yang sempurna sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi total kita hidup di dunia yang berbeda. Orang tanya, Bu, jadi makanannya beda. Oh beda. Makanan di sana jelas semuanya sehat nanti. Makanya hari ini nikmati. Selama kita masih diberi nafas, jangan bingung dengan masalah. Nikmati yang tidak sempurna. Karena total dunianya berbeda. Nanti kehidupan di sana itu total berbeda. Hari ini kalau masih ada nafas yang tidak sempurna, jalani. Ngadepi orang jahat, senyum. Di sana enggak ketemu orang jahat cuma ada di sini. Kita buka ayatnya yuk, Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat. Nah makanya jangan marah loh, kita ini siapa? Tanah liat di tangan Tuhan. Lihat ya, Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah siapa saudara? Buatan tangan Tuhan. Namanya buatan berarti siap dibentuk enggak saudara? Siap diproses dengan tangan Tuhan supaya saudara makin kinclong. Jangan hanya mempercantik diri lahiriah. Ya, lahiriahnya dicantiki, tapi Tuhan lihat bagaimana batiniamu. Kecantikan yang dari dalam itu yang jadi penilaiannya Tuhan. Itu tadi. Berikutnya yang ke-9. Tuhan, ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah siapa? Umatmu. Yuk buka PowerPoint 3. Kenapa kita tidak boleh takut? Kita ini tidak usah takut, makin diproses. Belum selesai, ucapkan syukur.
Karena nanti dibentuk sama Tuhan itu jadi satu bentukan bejana tanah liat yang punya nilai mulia. Bukan punya nilai pas-pasan. Mulut dibentuk, hati dibentuk, perbuatan dibentuk, pikiran dibentuk. Bukan ini, yang janganlah takut. Yang pertama, kita adalah tanah liat yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Makanya kalau ada keuangan yang rugi, suami error, dulu cinta sekarang tidak cinta, dulu kaya sekarang Bu Eli kena PHK, usaha sepi, itu relakan hatimu dan jangan takut. Karena bukan untuk menghancurkan, tapi Tuhan sedang punya kepentingan sama tanah liat. Kita ini yang punya kepentingan, Tuhan bilang gini, aku mau bentuk engkau. Tadinya bentukanmu itu tidak baik. Nilainya tidak ada. Nilai jualnya, kualitasnya tidak ada. Hari ini lewat masalah, aku izinkan supaya aku bentuk engkau seperti tanah liat yang punya nilai. Kita adalah buatan tangannya yang sedang disempurnakan. Ngucap syukur loh. Makanya terima kasih. Saya selalu berkata kalau orang tanya, Bu, kamu kalau ketemu suamimu jengkel enggak, Bu? Sama ketemu wanita tobat pelakor tuh jengkel enggak, Bu? Enggak. Dulu sakit hati. Tapi sekarang enggak. Kenapa? Karena justru lewat perbuatannya, maka saya tahu hari ini saya sudah jadi tanah liat yang punya nilai. Saya sudah jadi buatan tangan Tuhan yang dalam proses saya disempurnakan. Memang sakit, mungkin dilihat, oh bagian kirinya Bu Eli ini belum sempurna, diasah lagi. Sakit enggak? Oh sakit. Yang kanan belum sempurna, diasah, digosok lagi. Sakit enggak? Oh sakit saudara. Yang ketiga, kita adalah umat pilihannya. Itu ya. Kita ini diutus sebagai siapa saudara? Terang dan garamnya dunia. Jadi kalau prosesmu ditunda itu karena Tuhan pilih saudara. Jadi kesaksian yang hidup lewat proses hidupmu. Orang akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi bersyukur enggak saudara? Rela enggak sekarang kalau hari ini suamimu diambil sama wewe gombel? Ya sudah sejenak. Rela enggak uangmu dibawa kabur sama orang sesaat saudara? Makin enggak rela Tuhan enggak akan mengembalikan. Tapi ketika kita makin rela karena kita siap menjadi tanah liat, buatan tangan Tuhan, umat pilihannya yang siap menjadi saksinya, Tuhan tuh makin enggak rela. Kita percaya kalau kita rela, Tuhan tidak rela, maka Tuhan akan mengembalikan semuanya lipat. Amin. Yang kedua, berdirilah tegap. Yuk lihat ayatnya. Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Nah ini, dari tadi firmannya hajaran-hajaran terus ya saudara. Makanya hajaran itu menurut Tuhan tuh baik. Menurut saudara tidak enak, tapi buat Tuhan hajarannya itu hauje saudara. Dia mau lihat anak-anaknya berbuah lebat itu dihajar dulu. Lihat ya, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan siapa? Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya. Berikutnya 14, yang ke-12. Karena ini tadi jawabannya, Tuhan memberi ajaran kepada siapa? Jadi kalau saudara diproses terus, berarti saudara disayangi atau dibenci sama Tuhan. Saudara anak gampangan atau anak spesial? Gampangan, spesial. Itu sebabnya kita bersyukur karena kita dikasihi seperti seorang anak ayah kepada anak yang disayangi. Jadi ketika kita ini bukan anak gampangan, anak yang disayangi, yang diperhatikan, maka kita akan dihajar. Amin. Jadi tidak perlu lari dari hajarannya, tidak perlu marah Tuhan kok lama. Tidak apa-apa, semakin lama yang penting hidupmu benar, percayalah
kita akan melihat anak-anak dikasihi itu gimana kalau sudah lulus. Pasti dikasih upah, berkatnya juga melimpah-limpah. Amin. Yuk lihat 3 PowerPoint saya, berdirilah tegap hari ini 3 hal. Jangan menolak didikan Tuhan. Kalau ini baik buat saudara, apa kata kuncinya? Nikmati. Keuanganmu belum pulih, nikmati. Makin ngucap syukur di tengah didikan Tuhan, Tuhan makin akan melimpahkan berkat. Yang kedua, jangan bosan akan peringatannya. Hari ini Tuhan ingatkan kita dalam proses. Saya dalam proses 12 tahun lebih, banyak peringatan Tuhan yang ada dalam hidup saya. Banyak saudara. Sampai saya bilang gini, iya Tuhan, kalau enggak ada didikan Tuhan yang keras buat saya, mungkin saya enggak dengar peringatannya. Ya, saya kalau dulu jadi orang istri suruh tunduk aja sama suami, saya enggak bisa. Saya merasa loh, ngapain wong saya enggak salah kok suruh tunduk, kok enak. Itu saya dulu. Tapi hari ini ketika Tuhan semakin ingatkan saya, apapun terjadi, salah, tidak salah, walaupun tidak salah dimaki kebun binatang sekalipun, saya tetap belajar tunduk. Orang bilang gini, loh kan kok enak jadi keset nanti, oh enggak apa-apa. Buat saya ketika saya punya nilai keset di mata dunia, tapi kesetnya surga itu jelas jauh lebih baik. Amin. Yang ketiga apa saudara tadi? Jangan lari dari hajaran Tuhan. Yang terakhir ya. Nah kalau yang terakhir seneng semua ya. Yuk lihat Ayub 5 ayat 17 sampai 20. Ayub 5 ayat 17 sampai 20. Kita baca sama-sama. Sesungguhnya berbahagialah, nah lagi manusia yang apa? Dikasih nyaman. Manusia yang dikasih nyaman sama Tuhan, enggak loh. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Hari ini kalau ditegur Tuhan lewat masalah, kita ini jangan ngomong sial. Sial Tuhan, itu tetanggaku jadi orang Kristen biasa-biasa, enggak seperti aku, hidupnya enak. Lah saya kok seperti ini. Kemarin ada jemaat di Bali, dia tanya sama saya, karena dia bergumul 15 tahun, punya anak, belum hamil-hamil saudara. Ya, setiap kali kalau saya ke Bali, dia selalu bilang, Cece doain saya masih pengen punya anak, kamu belum menyerah ya, usia sudah kepala 4 loh. Enggak, tapi aku percaya sama janji Tuhan, siap hamil 43, kamu siap encok, ya enggak apa-apa sudah ya. Dia bilang pokoknya aku mau satu aja dititipin Tuhan, yang penting dari kandunganku sendiri. Tiap kali saya ke Bali saya selalu doakan. Suatu kali tahun lalu saya ajak dia dari Bali pelayanan ke Banyuwangi sama mama saya. Ya sekalian ngunjungi papa saya. Waktu di Banyuwangi, pulang dari Banyuwangi bulan depannya dia bilang gini, waduh dapat berkat dari pergi sama Bu Gem. Apa? Hari ini saya hamil katanya gitu. Oh puji Tuhan, dia bilang aduh terima kasih. Dia bilang hamil, senang dia. Akhirnya waktu hamil ada flek, dia sudah takut. Saya bilang gini, sudahlah kalau itu dari Tuhan, kamu itu enggak usah mengecilkan kuasa Tuhan. Karena dia pernah hamil tahun lalu, sudah seneng-seneng keguguran, dia kecewa ya. Terus saya bilang gini, sudah kalau itu dari Tuhan kamu yakini aja. Dokter bilang ini janinnya enggak berkembang. Waktu itu saya di Bali, saya bilang gini, sudah kamu jangan dengar apa kata dokter. Pokoknya kamu percayai. Singkat cerita saya doakan dan akhirnya hasilnya anak ini tes berikutnya dia bilang gini, doakan ya C, bulan depan aku dites lagi supaya janinnya ini berkembang. Ternyata hasil tes berikutnya janinnya sehat. Ya, setelah janinnya sehat, kemarin waktu saya tiba di Bali, mestinya mau janjian, dia mau datang ibadah. Tapi dia kabari tiba-tiba, aduh perut saya mules. Tapi masih 7 bulan lebih. Kira-kira
gimana ya C ini melahirkan apa enggak ya? Tandanya gimana? Makin kerep, pokoknya makin sering perutnya sakit. Saya bilang, waduh kamu pasti hamil ini. Ternyata dibawa ke dokter, bener. Air ketubannya sudah pecah, sudah buka 7. Jadi hari itu dipaksa ngelahirin dan puji Tuhan, hari itu dokter baru tahu kalau darah tingginya 190. Jadi dia enggak kerasa saudara. Dia sempat bilang gini, kok rasanya Tuhan itu ngizinkan kok enggak mau langsung ngelahirin 9 bulan aja ya. Tanpa proses lagi gitu loh. Maksudnya sudah tahu berita sukacita kok masih ada tikungan lagi untuk ngalami berita loh kok gini. Saya cuma bilang gini, kamu jangan ngatur Tuhan. Kamu ngucap syukur. Lihat ya, kalau sampai kamu tidak dilahirkan, kamu yang mati loh itu 190. Dan ketika anaknya lahirnya cuma 1,5. Harus masuk ICU, nangis lagi. Kemarin doa nangis, saya bilang gini, sudah doa. Dokter bilang cuma butuh air ASI. Lah ini gimana ASI ndak keluar, ya apa ini? Saya bingung lihat anak nicu, sudah daripada bingung rileks, yuk doa. Ndak ada jalan lain, sebelum saya pulang ke Jakarta saya doakan. Waktu saya dalam perjalanan, saya turun dari pesawat, saya dikabari di foto, air susunya tiba-tiba keluar saudara. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Kita percaya, itu tadi seperti kesaksian, kalau memang kita hari ini berjalan sama Tuhan, itu kayak jet coaster. Kadang-kadang dibuat deredek. Kenapa? Tujuannya supaya kita dididik itu jadi orang benar. Orang benar itu hidupnya karena percaya. Jadi kalau Tuhan lagi latih imanmu pasti dibawa kayak jet coaster. Gak mungkin enggak. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, sekalipun dokter bilang mana mungkin. Orang bilang sulit, yang jadi pertanyaannya, kamu percaya dokter, percaya fakta atau percaya aku? Nah itu iman yang diuji. Jadi hari ini gak usah takut. Lihat ya berikutnya, berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu jangan menolak didikan yang maha kuasa. 18 kita baca, 18 ini. Karena, nah ini saudara, dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Jadi biarin kalau ada orang fitnah hidupmu, ngatai engkau dari belakang, memusuhi hidupmu, suamimu menjengkelkan, sudah biarin. Kalau sampai itu dipakai alat buat membentuk bejanamu jadi baik, suatu kali dia bukan hanya berhenti titik melukai terus, tapi dia juga akan bebat. Amin. Suatu kali kalau dibebat, saya dulu baca ayat ini saya bilang gini, Tuhan kalau waktunya Tuhan membebat saya gimana? Ya nanti kamu lihat. Pak Nyoto sekarang kan greget no hati toh, jengkel no toh, nyakiti hatimu habis-habisan toh. Nah kalau waktunya aku membebat, kamu nanti akan lihat orang yang nyakiti kamu itu akan mencintai kamu sampai hatimu ser. Oh gitu ya Tuhan. Iya bener. Loh kalau saya renungin firman Tuhan itu bisa kasih oh gitu. Iya, nanti lihat kalau sudah aku yang bebat, hatimu itu isinya apa? Ya pasti gembira, sukacita. Orang yang tadinya jengkel kan nanti akan nempel. Tapi saya bilang gini, Tuhan, kalau dia nempel saya nggak mau sekedar nempel diajak honeymoon terus. Nanti enggak pelayanan Victory saya titipin Bu Debbie. Titipin siapa Bu Hana. Titip. Saya bulan depan jadwalnya honeymoon sama Pak Nyoto ke Eropa. Bulan depan ke Amerika. Bulan depan kemana. Ke Bali dan sebagainya. Victory ini cuma titip terus. Tapi bukan itu. Tuhan cuma bilang, suatu kali kalau aku bebat hidupmu, pemulihannya kalian berdua akan aku pakai untuk melayani Tuhan. Sabar, saya lagi sekolah, dia juga sekolah. Topiknya, materinya beda. Saya materinya ngobati yang objek-objek yang disakiti. Nah ini sekolahnya nanti ngobati pria hidung belang. Yang jadi subjek.
Biar banyak pria hidung belang bertobat buat gara-gara Pak Nyoto tobat. Itu doakan segera. Amin. Lo kok ada yang kata amin toh? Amin saudara. Itu yang lagi kita nantikan. Walaupun dunia berkata gini, oh stres ini ngomongnya stres. Saya bukan stres saudara. Karena saya terlalu percaya. Waktu Tuhan berkata, bagi akulah Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kau pikirkan. Yang kau pikirkan bangkrut, ya bangkrut nanti. Tapi kalau engkau pikirkan pemulihan, berkat, rezeki yang terbaik, maka itu yang akan dilakukan Tuhan. Amin. Lihat berikutnya 19 ya. Oh itu, yang memukuli ini, tetapi juga dia yang memukuli ya. 18, dia yang memukuli tetapi tangannya yang menyembuhkan pula. Jadi kita hari ini jangan bilang gini, waduh sakit kabeh dipukul dengan proses masalah bertubi-tubi. Aduh sakit kabeh, percayalah suatu kali tangannya akan memulihkan keuanganmu yang dihajar terus ini. Ada orang yang tidak selesai-selesai dengan masalah keuangan. Bu, saya ini masalah rumah tangga tidak ada. Tapi masalah keuangan bonyok Bu, bonyok. Kerja pajak kok gagal ya Bu Eli. Rasanya tidak lihat jalannya Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini kalau itu sampai terjadi, jangan tolak didikan Tuhan. Karena suatu kali tangan Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan keuanganmu, menyembuhkan rumah tanggamu, menyembuhkan anak-anakmu yang lagi dalam proses hari ini. Amin. Berikutnya 19. Oh ya. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya. Dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Ini ada ayatnya di Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar itu banyak. Itu tadi kesesakannya bisa 6, bisa 7. Tetapi Tuhan akan melepaskannya. Jangan takut kalau dihajar hari ini. Tuhan kok tidak selesai-selesai, percayalah. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua. Semua kemalangan itu berarti kemalangan kita yang kecil-kecil diperhitungkan enggak? Yang rugi semua loh, ada kata semua loh. Saudara kalau baca firman, amati tiap kata. Waktu saudara ngamati tiap kata, saudara akan berkata, iya ya, ngapain takut kalau rugi? Ngapain kalau takut? Wong kemalangan itu dilepaskannya bukan satu bagian, tapi semuanya. Jadi kalau diajar dengan kesesakan berkali-kali, kira-kira yang berkali-kali semuanya enggak saudara? Tuhan akan meluputkan, enggak ada malapetaka. Semua akan berlalu dengan hal di mana Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Yuk buka PowerPoint saya 3 hal. Jadi hari ini yuk kita percaya pulang dari tempat ini tidak ada loh orang yang cari solusi sama paranormal, dukun. Bu Eli sudah tidak kuat, aku mau bunuh diri. Aduh bodoh sudah ya. Tidak ada kata bunuh diri. Suatu kali kalau sudah mati saudara, tidak usah bunuh diri. Bertahan hidup. Karena orang yang bertahan Tuhan pasti pelihara. Tidak mungkin hajarannya tidak selesai. Karena dia punya hajaran selayaknya. Dia hajarannya penuh kasih. Dan dia hajarannya untuk menyelamatkan saudara. Amin. Itu tadi, Tuhan melukai maka Tuhan yang membebat. Tuhan yang memukuli maka Tuhan yang menyembuhkan. Yang ketiga, Tuhan mengizinkan kesesakan berkali-kali. Tapi nanti Tuhan yang akan meluputkan dari apa? Malapetaka. Jadi perlu takut? Perlu khawatir? Kita hari ini ngalami proses perlu berkecil hati? Perlu keluar dari padang gurun, kembali ke Mesir, cari nikmatnya dosa, pokoknya yang penting nyaman, enggak perlu. Buat hidup saya, Kristus adalah harga mati. Pikul salib, sangkal diri, kalau dulu saya pasang target Tuhan pokoknya. Tahun ke-6 kalau Pak Nyoto enggak berubah, selesai. Itu dulu saya. Tapi hari ini, sejak saya makin mengerti firman, saya selalu berkata, kalau itu baik bagiku,
Dan ini proses untuk menyempurnakan aku. Aku cuman seorang hamba, jadilah seperti apa yang kau mau. Hajaranmu itu akan aku nikmati. Karena aku tahu di balik hajaranmu itu ada sesuatu kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan di depan. Di mana aku melihat semua kesesakan, semua kemalanganku akan berubah menjadi kebahagiaan. Semua akan indah pada waktunya. Amin. Amin saudara. Yang terakhir yuk, hasil dari bertobatlah itu nanti kalau kita sudah bertobat, kita sudah jalani padang gurun, sudah keluar, ini hasilnya saudara. Buka Yeremia 10 ayat 2, yang terakhir. Hasilnya, Yesaya 51 ayat 6 dan 8b. Yuk kita baca. Yesaya 51 ya, ini yang terakhir sudah selesai. Ya. Yesaya 51 ayat 6 dan 8b. Kita baca sama-sama. 6 dan 8b. Yuk kita baca sama-sama. Arahkanlah matamu ke langit, ya. Lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap. Ini akhir zaman saudara, nanti kehidupan. Bumi memburuk seperti pakaian, dunia tempat saudara tinggal ini sudah memburuk. Kita tahu bakal terjadi krisis ya, krisis resesi akan besar-besaran saudara. Saya kemarin di Jakarta ketemu beberapa orang yang bekerja di bidang perusahaan-perusahaan ya. Mereka bilang hari-hari ini kalau hidup tidak ada Tuhan semuanya habis. Prediksi bagaimana kemarin ketemu orang bilang perusahaan kripto itu mulai kolaps satu persatu. Karena salah satu bank, sudah 3 bank di Amerika yang punya modal besar itu sudah tutup saudara. Hari ini yang lagi diras habis-habisan Credit Suisse. Bank yang terbesar di Swiss, tempat banyak orang-orang kaya nyimpan uang di sana, itu mulai dalam perjalanan kolaps. Mereka lagi diras habis-habisan. Saudara bisa bayangin, dampak dari bank dunia yang besar, itu akan efeknya pasti sampai ke Indonesia, seluruh dunia. Berapa banyak orang yang sudah hari ini ngalami proses. Makanya kita hari ini jangan pernah lari dari Tuhan. Karena jelas firman Tuhan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu berarti ketika kita nempel sama Tuhan, kita pasti sanggup menanggung segala perkara sampai di garis akhir. Yuk kita lihat, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang ini. Penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi ini janji Tuhan buat kita orang benar hari-hari ini. Kelepasan yang kuberikan akan ada sementara. Sementara selama-lamanya. Dan keselamatan yang daripadaku akan berakhir. Tidak akan berakhir. Berikutnya 8b. Yuk kita baca, ini ayat yang membuat kita hari ini pulang dari tempat ini tidak berkecil hati. Nanti bakal lihat ada banyak perusahaan yang tumbang saudara. Hati-hati kalau investasi hari ini. Jangan serakah ya. Jangan terlihat dirayu orang, ini menjanjikan. Tidak ada semua yang menjanjikan hari-hari ini. Hanya janji Tuhan yang bisa kita percaya. Banyak orang yang berdiam diri hari ini di hadapan Tuhan. Tuhan buka loh. Kalau saudara dengar ada banyak kesaksian, orang-orang yang duduk berdiam diri. Hari ini seperti Maria di akhir zaman. Justru Tuhan buka jalan berkat yang baru. Yang tidak pernah dipikir-pikir, tapi Tuhan sediakan. Amin. Amin. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti ini. Ini B-nya. Tetapi keselamatan yang daripadaku, diulang lagi, akan tetap ada selama-lamanya. Dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut. Itu berarti keturunan orang benar akan dijamin. Amin. Siapa yang mulai takut dengan keturunannya? Tuhan, masa depan anak-anakku gimana ya Tuhan? Gimana Tuhan? Ini masa sukar. Tapi kita percaya hari ini. Buka PowerPoint saya yang terakhir. Buka PowerPoint saya yang terakhir. Yuk, hari ini dunia boleh panik. Dunia boleh resesi, tapi kita sebagai anak Tuhan akan resepsi. Resepsi kenapa? Karena Tuhan berjanji. Engkau akan lihat ya, dunia ini akan banyak orang mati. Dunia ini akan banyak bencana.
Kalau kau lihat di bumi, semua ini akan dalam perjalanan, bumi ini habis. Bumi ini dalam perjalanan dilenyapkan. Tapi buat kita punya semangat karena Tuhan berjanji. Kelepasan dari Tuhan selamanya, ada keselamatan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Pemeliharaan Tuhan sampai keturunan kita. Wow. Quote yang terakhir, yuk bangkit berdiri. Kita mau baca sama-sama quote yang terakhir. Ini pulang dibawa. Declare tiap kali saudara ngalami masalah yang bertubi-tubi, tidak usah ngomel hari ini. Terima kasih buat prosesmu Tuhan. Aku tahu arti proses didikanmu. Ini hanya hajaranku sesaat. Quote yang terakhir. Bisa dibuka. Nah ini, yuk. Hari ini kita mau berkata di hadapan Tuhan. Kerelaan kita dibentuk oleh Tuhan melalui masalah. Itu akan menghasilkan buah pertobatan yang maksimal. Amen. Pastikan di dunia ini waktunya kita memaksimalkan. Waktunya kita disempurnakan. Supaya kita nanti dunia, saya sering ngomong kalau khotbah, orang dunia dan orang benar beda. Orang dunia mati meninggalkan harta, semua ditinggal, orang dikasih ditinggal, rumah ditinggal. Tapi orang benar mati menikmati hartanya yang sudah besar. Amen. Upahmu besar di surga. Jadi lewat proses itu perhitungan ngumpulin upah saudara. Orang hari ini setia sama orang yang tidak setia, upahnya besar mana? Orang yang jalani pikul salib 1 tahun sama 10 tahun, upahnya besar mana? Jangan bilang gini, tidak mau aku serius sama Tuhan nanti kayak Bu Eli. Makin melayani Tuhan makin bonyok. Lah dulu tidak melayani Tuhan, tidak buka PD, Pak Nyoto cinta mati lah, sekarang buka PD tambah dicuekin. Jangan ambil langkah seperti itu. Kalau engkau tahu di dunia ini cuma sementara hartamu. Ngapain tidak berani bayar harga taat, pikul salib buat harta kekal selama-lamanya saudara. Itu pemikiran yang konyol. Kita mati besok tidak ada yang tahu saudara. Tidur malam ini tidak bangun tidak tahu. Lah kalau sudah mati pindah di alam yang sempurna, semua yang tidak sempurna ini mau tinggal. Terus apalagi kita hari ini yang kita jarang, kita cuma bilang gini, ya dapat apa ya. Kenapa? Karena waktu dihajar engkau protes. Engkau protes terus dengan proses. Tapi mulai hari ini yuk kita mengerti firman. Katakan, aku siap Tuhan. Apapun bentuk proses hidupmu. Aku tidak akan keluar dari jalanmu, yang penting aku setia. Aku mau menghasilkan buah pertobatanku yang maksimal. Sehingga ketika aku pulang ke rumah Bapa, upahku di surga juga maksimal. Amin. Amin. Keturunan saudara juga akan dipelihara. Yuk. Kita nyanyi satu lagu, kita mau nyanyi, kita selidiki ya. Kita percaya Tuhan mau buat setiap saudara selidiki hati saudara selama ini. Sudahkah kita jadi anak Tuhan yang benar-benar hari ini sudah konsisten sama prosesnya Tuhan? Seriuslah sama Tuhan di akhir zaman. Jangan serius terus dengan masalahmu. Jangan mikiri masalahmu aja yang serius. Mikiri keuanganmu serius. Mikiri rekening koranmu serius. Mulai hari ini di akhir zaman, belajar untuk serius dengan Tuhan. Jangan main-main dengan waktu saudara. Kalau Tuhan bilang bentukan rendah hati, sabar, lemah lembut, Tuhan mau setiap kita hidup hari ini. Sudahkah 3 ini hidup dalam saudara? Hari ini siapa yang saudara hari ini yang suka maki-maki orang? Saudara difitnah orang, dihina orang, saudara sakit hati. Mulai hari ini kalau itu saudara bisa bilang gini, Tuhan mulai hari ini orang mau ngomongin apapun aku tidak perlu bela diri. EGP emangnya gua pikirin setiap upah dari ludah fitnah yang ditimpakan kepadaku, itu artinya berkatku sedang terjadi. Aku sedang mengumpulkan berkat. Ini waktunya saudara dan Tuhan. Mungkin firman ini akan berbicara jelas. Saudara datang ke tempat ini bukan kebetulan. Tapi saudara pulang dari tempat ini juga jangan pulang tanpa membawa apa-apa. Karena setiap firman yang ditabur itu adalah berkat.
Setiap firman yang ditabur itu ada pesan Tuhan yang membawa saudara ketika hari ini mendengar sesuatu dan kau berkata seperti ini, Tuhan, ini firman buat aku. Selama ini aku ini sombong. Selama ini aku orang yang tidak bisa lemah lembut, Tuhan. Aku merasa dengan kenyamananku, suamiku bisa topang aku, berkatku bisa topang aku. Apa yang aku lakukan hari ini dengan keberhasilanku itu bisa membuat aku hidup nyaman. Tapi jika engkau tidak bisa rendah hati, lemah lembut, dan engkau tidak bisa sabar, Tuhan itu mau dengan didikan Tuhan hari-hari ini. Itu yang jadi target Tuhan. Jangan pernah bangga dengan keuanganmu, dengan kelebihanmu, kesuksesanmu, tapi engkau tidak pernah punya karakter Kristus. Itu bukan sesuatu yang membanggakan Tuhan. Tapi bersyukurlah kalau lewat proses hidupmu bertahun-tahun dan itu menjadikan engkau hari ini engkau sadar, Tuhan, ternyata engkau sedang bentuk kerendahan hatiku. Engkau sedang bentuk kesabaranku dan engkau sedang bentuk di mana buah-buah roh, buah-buah imanku hari ini lewat proses. Dan aku mau merubahnya. Percayalah. Saudara bisa berkata-kata sama Tuhan. Saat ini dia sedang selidiki hatimu pribadi demi pribadi. Engkau tidak perlu lihat kanan kiri, tapi ini waktunya engkau berdua sama Tuhan. Akui kesalahanmu, karena senyatanya setiap kali firman ditabur, Tuhan itu sedang memberikan berkat anugerahnya. Tapi ketika engkau mengeraskan hati, engkau tidak relakan hatimu dan engkau tidak berkata aku mau bertobat, maka engkau tidak akan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa firman ini akan mengubah kehidupan mereka. Ketika mereka pulang, mereka akan menghadapi realita, keuangan realita, rumah tangga realita, anak-anak menghadapi realita. Tapi satu hal yang Tuhan katakan, jangan takut, berdirilah tegap, lihat keselamatan yang daripadaku. Akan datang waktunya. Semua kemalangan, kesesakanmu akan berubah menjadi sorak-sorai kemenangan. Engkau akan lihat itu, engkau akan menikmati dari keturunan sampai keturunan. Terima kasih Bapa, kami percaya firman ini akan menjadi rema dan firman ini akan memerdekakan kami. Kami pulang, kami akan diubahkan. Kami tidak sama yang tadinya sombong, yang tadinya tinggi hati akan berkata aku mau rendah hati. Yang tadinya tidak sabar akan menjadi sabar. Yang tadinya tidak lemah lembut akan berubah menjadi lemah lembut. Dan mereka akan sabar menjalani prosesnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap pergumulan anak-anakmu akan kau berikan jalan keluar yang terbaik. Dan engkau memberkati setiap pelayanan yang hari ini hamba-hambamu sudah lakukan, baik pengerja semuanya Tuhan, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Dan kalau sebentar kami mau memberi yang terbaik buat berkat-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan Kau juga memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, Kau mengembalikan lipat-lipat. Kami percaya kami pulang dari tempat ini ada sukacita yang melimpah. Kami tidak takut menghadapi tantangan di akhir zaman karena kami disertai Tuhan yang besar. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata Amin.